Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kami, channel Ponpes MKI TV. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kismis lagi. Baik, jadi hari ini kita akan bercerita bertemakan bagaimana sih pengalaman santri satu hari sebelum ujian dan bagaimana ujian tahfiz mereka. Nah, seperti yang penonton lihat, kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat spesial. Hari ini ada namanya Muhammad Agung dan Muhammad Fardan. Langsung saja kita akan bercerita tentang mereka berdua. Baiklah, mungkin kita akan bertanya dulu kepada Muhammad Fardan ya, bagaimana pengalaman beliau ketika satu hari sebelum ujian. Nah, langsung saja kita tanya. Nah, bagaimana sih pengalaman Anda ketika satu hari sebelum ujian gitu? Kalau menurut pengalaman saya sih, ketika saya hendak menghadapi ujian, saya itu belajar. Misalnya gini, ini hari Senin dan saya udah belajar di hari Minggu. Saya bangun jam 3 pagi, jam 2 pagi, sholat tahajud. Dan saya di situ mengulang hafalan atau pelajaran yang akan dipelajari di ujian dari Senin. Lalu pas udah mendekati ujian ini, saya berdoa, ya Allah, luluskanlah hambamu ini pada ujian hari ini. Lalu pas mau di hari Senin itu, saya banyak-banyak meminta doa kepada Allah gitu, biar supaya mendapatkan hasil yang baik. Baik, benar-benar. Baru itu saya kan pas ketiba masuk ke sekolah, saya itu mengulang hafalan, mengulang pelajaran gitu ya kan. Misalnya contohnya gini, yang akan diujiankan ini nahu. Saya sebelum hari Senin itu saya udah menyiapkan diri. Di hari Sabtu, di hari Jumat saya udah menyiapkan diri untuk ujian di hari Senin. Saya baca kitab nahu itu, saya baca, saya ulang-ulang, dan saya pun tidak lupa sholat tahajud. Dan sesudah sholat tahajud saya tidak langsung tidur. Kenapa? Karena guru saya mengatakan, kalau kamu sudah bangun di pagi hari, sholat tahajud atau lebih dahulu. Lalu guru saya mengatakan lagi, kalau bisa kamu mengulang hafalan atau mengulang pelajaran. Dan saya pun keingat, oh betul kata guru saya ulang dulu pelajaran nahu. Dan tiba waktu subuh kan, subuh Senin. Saya udah gemetar kali itu, oh nahu pertama nahu. Oh, dah greget kali tuh. Dah, jadi pas itu saya udah gini nih, udah masuk hari Senin kan, udah gini. Saking ngantuknya gitu, karena saya habis tahajud itu saya nggak tidur. Saya lanjut belajar nahu sampai guru saya pun pas di ujian, Fardan, kamu kok tidur? Enggak saya. Padahal saya udah berat kali ya, saya mati. Macam ada yang ganjel buah kelapa gitu. Apa? Saking ngantuk berat gitu. Saya menyiapkan diri. Kan sudah itu sudah hari Senin nih. Saya menyiapkan diri untuk hari Selasa. Dan saya pun baca saya gini lagi. Akhirnya mau tahu apa? Saya dikeluarkan. Karena saya mengantuk terus di kelas itu. Ngantuk berat. Masih saya ingat lagi kata guru saya, ulangi pelajaran kamu ketika kamu mau ujian. Siap guru ya. Kalau di sini bahasanya ustaz ya, ustaznya. Ya. Kalau di sini ustaznya. Siap ustaz. Saya bilang gitu ya. Lalu saya ulang. Pas di hari Selasa, saya udah gini. Fardan, kamu keluar. Saya pun tidak tahu apa-apa karena ada nih. karena saya udah nggak nyadar nih, udah merah mata, udah merah begini. Fardan, kamu keluar. Nah, jadi saya nggak ikut ujian, enggak. Kamu asik tidur ya dari tadi di ujian Ustaz. Kamu keluar saya dalam hati saya, ya Allah, kok saya dikeluarkan dari ujian ini. Saya pun terheran. Itu udah sumpah udah ngantuk berat di sini, udah macam itu saya bilang tadi, buah kelapa dilengketkan di mata ini begini. Subuh pun saya kan gini kan, subuh kan imamnya baca surah Al-Fatihah, saya pun gini. Karena
karena sumpah ngantuk berat tuh. Itu kalau di pesantren diajak gelek. Iya. Gelek. Dan saya saking nyantai saya gelek sampai pun lagi nih dah. Maju gini, dah mau kayak sujud. Padahal imamnya masih baca Al-Fatihah. Di situ saya udah kayak gitu, saya ingat, kamu ulang-ulang. Dan saya pun berusaha mengulang. Dan ketika di hari Selasa masuk dia pelajaran tajwid. Di situ saya udah gemetar karena membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Jadi guys, di hari Rabu itu ujiannya ada membaca Al-Quran. Itu di pelajaran tajwid. Dah, saya udah baca nih Al-Quran nih. Pas kali di sini di musola sini, saya baca surah Al-Baqarah ayat pertama. Saya baca, saya ulang. Dah, saya lupanya tuh. Saya lupa baca kitab tajwidnya. Saya baca Al-Quran aja itu saya terleder kali itu saya. Sampai nilai saya dulu sampai kan orang rata kan 70 ke atas kan. Saya dapat nilai 23. Saking teledernya guys. Dalam hati saya, kenapa bisa lupa ya? Saya pun yang ngantuk alih. Udah gini baca Al-Qurannya. Jadi pun pas mau baca alif lam mim gitu kan, saya lupa baca bismillah. Alif lam mim. Lagi enggaknya ada lagi dah pagi apa malam ini di siang tidak nyender lagi saya. Baru lalu pun kebiasaan santri itu kalau satu hari sebelum ujian itu biasanya begadang. Iya, mengulang. Biasanya malam tuh nggak sepi, rame gitu. Rame. Banyak suara menghafal. Di musola gini. Nah, bagaimana sih cara Anda menghafal pelajaran itu dengan cepat gitu? Kalau menurut saya sih tips dari saya, kalian al-fatihahkan dulu, al-fatihahkan kepada pengarang buku. Contohnya misalnya ada buku dari Imam Syafi'i gitu, saya al-fatihahkan dulu. Lalu saya baca sampai 7 kali, saya ulang. Kalau menurut tips dari saya ulang selama 7 kali. Baru tuh insya Allah kalian pasti dapat dari tips dari saya. Nah, selesai dari ujian pembelajaran, sekarang kita akan bercerita tentang bagaimana sih pengalaman Agung. Bagaimana pengalaman Agung ketika menghadapi ujian tahfiz. Karena biasanya kalau ketika santri ujian tahfiz itu geletan Takatan ya. gitu, takatan. Pertama dapat udah sebelum ujian ya dapat semua lancar, alhamdulillah. Tiba di tes, tiba maju buyar semua. hilang Nah, semua itu kebiasaan santri. langsung saja kita tanya, nah Agung, bagaimana sih pengalaman Anda ketika Anda ingin ujian tahfiz? Saya pas ditanya sama ustadz saya, Gung, hari Rabu ujian tahfiz. Oh ya Sat, kamu ulang-ulang ya. Ya Sat. Baru udah selesai ustadz saya ngomong, saya ke masjid, saya ambil Quran, saya ulang-ulang dari pertama. Saya ulang-ulang dari pertama sampai hafalan saya. Situ saya pikiran mana lain yang pas udah maju gak dapet terus bingung saya berdoa, Allah antarkan hafalan nama Allah. Udah saya doa baru saya ulang sampai 5 kali. Dan baru itu saya ulang baru saya udah siap. Betul. Di situ saya mandi dulu, saya belum mandi. Saya siap mandi, wudhu, baca Al-Quran lagi sebelum maghrib, baca Al-Quran. Diulang-ulang gitu. Ya, diulang-ulang sampai awal dari yang akhir itu, sampai hafal kita. Jadi pas saya maju kan, dah giliran saya gregetan nih. Gemetar gitu. Gemeter, saya kencing, karena bapak saya kencing, saking gemeteran, saya kencing saya bolak-balik. Giliran saya dipanggil, Agung, maju saya. Pas dites hafalan saya, langsung hilang hafalan saya, saking grogi ya, hilang hafalan saya. Saya bingung mana lagi. Saya bilang pas apa enggak ya? Bingung saya. Pas aja. Pas aja lah ya.
Memang itu jawaban terakhir pas. Pada bingung kan gimana lagi. Stres kita itu pikirannya. Udah nggak apa, nggak tahu. Kita pikirkan stres. Langsung kita bilang, Sat, pesat. Oke. Baru Ditanya lagi. Kedua kalinya. Soal kedua. Soal kedua guys. Soal kedua. Nah, sambung Bung. Situ pun saya juga nggak dapet. Jadi saya bingung tuh. Kedua kalinya tidak dapat guys. Ya. Satu nggak dapat, dua nggak dapat. Lah, soalnya cuma 5. Saya, Ada yang dapat tidak? Ada yang dapat. nggak ada. Nggak ada yang dapat 5 gitu guys. Saking grogi itu saya. Saking grogi, hilang hafalan saya. Waktu udah terakhir nih, ada dapat saya pasat, baru saya dikeluarkan. Banyak ngapal ya, ulang lagi. Oh, sudah apa? Siap bangun tidur. Ulang Murojaah sendiri. Jangan tidur lagi. Apa nggak dapat lah apalagi kita. Udah kita bangun tidur, kita mandi, wudhu, baru kita baca sampai yang kita pertama hafal sampai yang kita hafalin sekarang. Di situ saya hafal Supaya dapat. Itulah saking ada bangun tidur, mandi, wudhu, baru baca. Setiap hari saya kayak gitu. Sebelum mau tidur, kamu baca juga? Baca juga. Agar saya dapat, alhamdulillah Allah, makasih Allah, saya berdoa makasih Allah. Syukur. Bersyukur pada Allah. Nah, jadi yang terakhir adalah untuk kalian berdua ya. Khususnya untuk santri-santri yang ada di rumah gitu yang sedang menonton gitu. Nah, tolong sih berikan satu tips saja. Bagaimana sih cara mudah menghadapi ujian itu? Ujian, iya. Kalau menurut saya sih, kalian itu yang pertama adalah kalian sholat tahajud gitu, bangun, dan kalian jangan langsung tidur itu, karena itu yang membuat pelajaran itu tidak masuk. Kalian jangan tidur habis sholat tahajud itu, jangan tidur, itu pantang. Yang kedua adalah kalian buka buku yang mau akan dihadapkan ujian pada hari besoknya. Kalian buka buku itu, walaupun mata kalian udah gini-gini, udah geleng-geleng, kalian tetap baca buku itu. Sesudah subuh itu kan udah sholat subuh nih berjamaah, misalnya kalau kalian di rumah kalian sholat sendiri gitu, kalau di masjid berjamaah. Sesudah subuh itu kalian jangan tidur lagi. Itu dia, itu yang sudah kalian hafal sebelum subuh itu akan hilang, karena subuh itu ada larangannya, dilarang tidur. Itu dia. Kalau menurut saya, jangan subuh itu, setiap subuh jangan kalian tidur, itu pantang. Jadi percuma kalau sudah misalnya kalian hafal tuh sebelum subuh dan hafal nahu, pasti itu yang sesudah subuh kalau kalian tidur itu pasti yang ada lengket, ada, tapi nggak semua, sebagian itu jangan. Lalu ketika sedang menghadapi ujian ini, ketika di kelas kalian al-fatihahkan dulu kepada gurunya, supaya kami atau saya mendapatkan berkah ilmu itu. Kalian al-fatihahkan dulu. Itu sih, itu yang dilarang itu yang keempat itu, yang empat itu, yang paling diutamakan. Ya, jangan tidur sesudah subuh, sholat tahajud dulu, baru jangan tidur. Kalian buka hafalannya, lalu kalian jangan tidur lama. Nanti ada tuh santri tidur sampai jam 2, jam 3. Itu ngapain ngobrol-ngobrol? Jangan tidur cepat. Kalian bangun, sholat, kalian buka hafalannya, kalian buka pelajarannya, kalian ulang, dan itu insya Allah dapat tuh. Kalau menurut saya, baru sesudah subuh ini. Kan sesudah subuh kan kita kan biasanya baca rotib tuh, baca rotib haddad, dan ada waktu luang tuh
untuk tidur kan, itu jangan kalian tidur walaupun waktunya setengah jam itu jangan tidur. Kalian buka hafalannya, kalian buka pelajarannya, kalian ulang-ulang. Itu sih kalau menurut saya tipsnya kalau bagi santri. Baiklah, mungkin ini saya dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bagi kalian yang ada di rumah, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Gratis like guys, gratis like. Sampai jumpa di next video. Bye bye.